Pura-pura nawar emas, padahal maling. Hati-hati ini dia ibu ini. Pakai hijab lagi. Jadi datang, semua dicobain. Tampilannya kayak orang kaya lah. Jadi yang jaga gak curiga. Tengok di tangannya sebelah kanan. Semua dicobain. Yang mau dibeli pun yang besar-besar. Jadi nggak curiga. Jadi hati-hati ya, ini modusnya si pelaku ini, ibu ini yang pakai hijab ini. Awalnya datang pura-pura nawar-nawar, milih-milih. Padahal maling. Ini dia. Padahal yang jaga di sini 2 orang. Tapi masih bisa dikerjain kan. Jadi dia di sini berusaha gimana caranya supaya si penjaga ini yang satunya pergi, jadi supaya mudah dikerjain kan. Ini dia. Jadi kan awalnya datang 2 orang, penjaganya 2 orang. Jadi dia pura-pura milih, lama dia nawar-nawarnya, milih-milih semua. Supaya maksud yang satu lagi bosan supaya dia pergi. Jadi tinggal 1 orang yang jaga kan, supaya lebih mudah dia beraksi. Terakhirnya pergi dia. Jadi tinggal 1 orang yang jaga. Karena lama kali kan, nggak mungkin sekali 2 melayani. Pura-pura milih dia. Jadi modusnya dia ngambil celah. Biasanya modus seperti ini ada 2 orang, 1 orang untuk mengalihkan perhatian, 1 orang untuk eksekusi. Ini si bu ini lebih pintar lagi. Dia datang cuma 1 orang, nggak pakai kawan dia. Kita lihat nanti modusnya gimana di dia. Ini pun yang sebelah kanan ini udah coba disembunyikan dia, cuman karena masih ada 2 orang di sini yang jaga, dia nggak bisa. Pokoknya dia di sini berusaha gimana caranya, karena dia susah beraksi, gimana caranya yang 1 orang lagi si penjaga ini pergi. Diskonnya coba hitung, kalau aku ngambil sekian banyak, diskonnya berapa katanya. 3 orang lagi nih. Tapi nggak nyerah dia. Udah datang 3 orang yang jaga, penjaga ini. Dicobain semua. Jadi nanti modusnya si bu ini kan dia cuma main tunggal. Jadi dia mengalihkan perhatian ke tangan kanan, ini yang banyak emas ini, tangan kirinya bermain. Biasanya kan ada 2 orang pelakunya. 1 orang pelakunya pura-pura bicara, mengalihkan perhatian, 1 lagi ngambil emas itu, ngambil nyuri. Ini dia hanya main tangan dia. Ini kejadiannya siang bolong ya. Di sini udah mulai bosan dia. Ini dia. Aku liatin emas yang paling besar itu katanya. Dipilih-pilih dia semua. Tampilannya kayak orang kaya, makanya kita yakin kan. Yang jaga nggak curiga. Di sini dia bermain. Ditunjukin dia. Coba aku coba yang besar itu katanya. Ini dia yang besar. Jadi dia minta ditunjukin yang besar, emas yang besar ini. Padahal yang di sebelah kanannya, yang di jari-jarinya belum dikembaliin. Nah itu jangan sampai gitu ya. Si penjaga ini udah nggak enak. Yang 2 orang lagi yang penjaga itu udah pergi ya, udah bosan ngeladenin dia. Jadi target dia pertama udah tercapai. Yang 2 orang udah pergi, tinggal 1 orang penjaga supaya lebih mudah dikerjain. Dialihkan dia perhatian si penjaga ini ke tangan kanannya yang banyak cincin. Si penjaga ini udah lupa. Ini emas yang besar ini di tangan kiri si ibu ini. Jadi dia main 2 tangan. Dia alihkan perhatian si penjaga ini ke tangan kanannya, karena di situ ada banyak cincin.
Sementara tangan kiri si pelaku ini memegang emas yang besar itu. Dia nunggu saat kapan dia terkecoh si penjaga ini, supaya lupa gitu. Dibuat dialah sibuk si penjaga ini. Dia nunggu waktu yang tepat gimana caranya untuk ngambil emas yang besar di sebelah kirinya. Perhatikan. Udah mulai dijatuhkan dia. Udah ditimpa pakai tangan kiri. Ini dia, udah digeser. Udah digeser. Dia membuat si penjaga ini sibuk ke tangan kanannya. Tangan kirinya udah nimpa emas yang besar tadi. Licik dia. Perhatikan, itu emasnya udah dipegang. Udah digeser. Itu dia udah digeser. Udah dekat sama tas dia. Dia suruh untuk ngitung diskon-diskonnya, berapa harganya, ada nggak diskon katanya. Dibuatlah sibuk si penjaga ini. Pas si penjaganya pergi, ditutup emasnya. Kelihatan kan? Pintar. Udah ketutup sama tasnya ini. Si penjaganya udah nggak konsentrasi lagi. Yang dua lagi tadi penjaga itu udah pergi kan. Jadi biasakan kalau melayani konsumen itu, apalagi jual emas, supaya nunjukin satu-satu, jangan sekali banyak. Contohnya dia mau lihat cincin, kasih lihat cincin. Kemudian kalau dia minta, tolong dilihat, aku lihat gelangnya. Cincinnya minta dulu, baru tunjukin gelangnya satu-satu. Jangan sekali banyak ditunjukin. Di situ kesempatan orang itu untuk mecah fokus kita, untuk mengalihkan perhatian kita, supaya kita lupa berapa banyak barang yang sudah kita tunjukkan di depan dia, di atas seteling ini. Ini dia udah digeser. Udah dapat dia. Ini posisinya barangnya, emas yang besar tadi udah di bawah tasnya. Ini untung ada CCTV ya. Kalau enggak, yang kita tuduh tuh karyawannya. Jadi dia di sini pura-pura beli emas, ada barang yang dibeli dia. Jadi dia pura-pura beli barang, dibeli dia emasnya, ada berapa biji emas dibeli dia, tapi yang besar tadi udah diberondokkan dia, udah disembunyikan. Pura-pura bayar. Dibayar dia. Yang dia dibeli dia ada berapa biji tuh yang dibeli dia. Cuman yang besar itu diberondokkan dia. Penjaganya udah nggak tahu. Ini modus terbilang nekat ya, terbilang pintar. Karena biasanya pelaku itu ada 2-3 orang loh untuk mengelabui si penjual. Ini dia main sendiri. Dia hanya mengalihkan fokus ke tangan kanan. Itu bilang nekat, pintar lah. Ini kejadian seperti ini udah banyak kejadian seperti ini, udah banyak yang jadi korban. Jadi umumnya mereka itu emak-emak. Cuman kejadian seperti ini yang main tunggal dia baru ini ya, yang nampak. Yang biasanya kelompok orang itu, komplotan. Dia pura-pura beli gelang ini kan. Gelang ini memang dibayar dia. Yang besar tadi enggak. Itu berapa itu? Aduh. Jadi hati-hati ya, ini pelajaran untuk kita semua, terkhusus kepada penjual emas. Biasakan kalau melayani konsumen itu menunjukin satu-satu barang. Jangan biasakan menunjukkan sekali banyak barang. Jangan meletakkan banyak barang, banyak emas di atas meja, di atas seteling ini. Jangan dibiasakan, karena kita nggak selalu bisa konsentrasi. Kita nggak selalu ingat berapa barang yang sudah kita tunjukkan.
Jadi biasakan menunjukkan satu-satu. Kalau dia minta cincin, kita kasih tunjuk cincin. Kalau nggak cocok dirasa si pembeli, dia mau melihat yang satu lagi, yang barang yang lain, minta cincin itu dari dia yang pertama, kemudian ambil barang yang kedua. Jadi biasakan menunjukkan satu-satu barang. Ini modus mereka ini selalu seperti ini, meminta supaya si penjual itu, si korban itu menunjukkan beberapa barang supaya dia nggak fokus, nggak ingat apa jumlah udah berapa barang yang dikasih tunjuk si penjual ini. Jadi hati-hati ya, semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Ingat, kejadian seperti ini udah sangat sering terjadi, udah banyak korban hampir di seluruh kota-kota besar. Bahkan mereka melakukan aksinya di siang bolong pas banyak orang. Ini terbilang nekat, terbilang licik, pintar. Jadi hati-hati, tetap fokus. Ingat, kejahatan itu akan selalu mengintai Anda. Dimanapun Anda berada, akan selalu ada pelaku kejahatan. Siapapun Anda, apapun status Anda tetap bisa menjadi sasaran kejahatan dengan modus seperti ini. Pada saat Anda lengah, Anda akan menjadi korban.